Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di YouTube hari ini dengan nama Marjuki Official. Insya Allah, perkenalan hari ini saya adalah seorang reparator, reparasi alat dapur, baik dan juga reparasi magic jar, kompor gas, dan lain sebagainya. Untuk hari ini, kami Marjuki Official akan memberikan tip-tip bagaimana cara memanfaatkan hal-hal yang rusak menjadi baik lagi, hal-hal yang sudah nggak dipakai lagi bisa terpakai. Contohnya seperti ini. Nanti insya Allah ini akan saya ganti pantat. Dan saya perlu diketahui perkenalan pada kesempatan hari ini, Marjuki Official tidak hanya mempersembahkan hal-hal yang berhubungan dengan reparasi alat dapur dan juga kompor-kompor gas, tapi juga akan mempersembahkan reparasi alat-alat elektronika yang umum di dalam rumah tangga. Untuk kesempatan kali ini, Marjuki Official juga akan diselang-seling YouTube-nya. Pertama, untuk hal-hal reparasi alat-alat dapur. Yang kedua, nanti penayangan-penayangan berikutnya akan dilakukan, yaitu YouTube hiburan. YouTube hiburan itu berupa ziarah ataupun sulap. Kebetulan Marjuki Official punya skill sulap yang tidak kalah menarik dengan yang ada di TV-TV ataupun yang dilakukan pesulap merah maupun Deddy Corbuzier. Tapi untuk saat ini konten hari ini adalah memperbaiki alat dapur. Ini perkenalan, ini Bapak Marjuki Official yang mempunyai akun ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya mulai cara menggantikan alat soblok. Perlu diketahui konsumen kami adalah ibu-ibu rumah tangga yang sifatnya menengah ke bawah. Jadi menengah ke bawah dan di pedusunan. Jadi kalau ada rekan-rekan dari perkotaan yang tertarik, monggo. Terima kasih, matur suwun. Tapi rata-rata dari menengah bawah dan dari pedusunan yang masih kuat gotong royongan dalam hal rewang. Rewang itu memasak bersama untuk suatu hajatan tertentu. Jadi membutuhkan alat-alat dapur yang sangat berarti dan sangat meringankan. Akan saya mulai, teknik pertama kali adalah membuka soblok ini. Soblok ini nanti bahan bakunya untuk menambal soblok adalah plat aluminium yang dipegang Pak Marjuki ini. Ini masih cukup. Ini plat aluminium. Ini ukurannya 0,6. Nah, karena dipilih plat aluminium karena dikenal sebagai tahan karat dan tidak akan pernah lebih awet daripada plat yang lain. Ada sih plat yang alternatif yaitu stainless, tetapi stainless juga diperuntukkan untuk bahan alat-alat dapur atau para pengusaha-pengusaha bakso mie ayam yang punya barang stainless. Berhubung ini aluminium, saya terapkan juga aluminium. Oke, rekan-rekan, akan saya mulai untuk membuka pantat soblok yang sudah rusak ini. Nanti akan saya aplikasikan dengan yang baru. Pertama-tama kita buka tambalan yang lawas ya. Perlu diketahui kalau tambalan yang lawas yang sudah kena api biasanya sangat lentur, jadi sangat mudah sekali untuk dibongkar. Seperti ini hasilnya ya. Ini sudah bagus, ini sudah ada bekas-bekasnya yang masih kuat. Nanti tidak perlu membuat yang lipatan yang baru. Nah, lalu kita luruskan bareng-bareng. Nah, kalau nanti dirasa sudah rapi seperti ini yang pecah-pecah kita hilangkan. Nanti kita membuat lipatan yang baru. Semula saya menyampaikan kalau ini tidak ada lipatan, mungkin masih bisa dibikin langsung kita bentuk, berhubung banyak patah-patahan ya, banyak patah-patahan. Jadi kita hilangkan dulu patah-patahannya. Nah, setelah ini baru kita bikin lipatan yang baru. Sekarang kita jepitkan, lalu kita tekan sedikit, hanya tekan sedikit, nggak boleh 90 derajat, nggak boleh. Ini hanya 45 derajat. Jadi rekan-rekan kalau nanti meniru bisa, monggo, boleh. Tujuan kami adalah menularkan pengetahuan agar rekan-rekan kalau terutama bagi golongan sedulur-sedulur kita yang ke bawah ya, yang ekonomi nggak mampu, mau mandiri, mau membuat ini lebih mirip, silakan seperti ini ya. Setelah itu baru kita luruskan dengan pukulan yang kecil, tidak boleh terlalu keras, sekedar membentuk sudut 90 derajat rata. Setelah 90 derajat kita kondisikan bulat ya, besi. Setelah ini baru kita lihat diameternya. Di sini tertera 27,5. Semuanya serba tradisional tanpa mesin.
Setelah itu kita cari angka 28,6 atau 28,3 juga boleh. Nah, 28, ini posisinya 0,5 ya. 14,5 jadi nanti dikalikan 2, 28 ya. Terus kita kondisikan ke sini. Bisa ya, lingkaran kita potong sesuai lingkaran ini, yang tentu saja lebih besar 1,5 cm dari perangkat yang akan kita ganti. Saya tegas lagi bahwa ini adalah plat aluminium, bukan galvanis ya, bukan plat galvanis. Kalau plat galvanis kemungkinan besar 2-3 tahun sudah berkarat. Tapi kalau aluminium selama masih dicuci dan lain sebagainya akan awet dan tidak berkarat. Makanya nilai aluminium itu mahal karena punya sifat tidak berkarat, tidak mudah berkarat. Ya, selanjutnya ini sudah 28,7. Kita aplikasikan kemarin nanti. Nah, ini kita lipat 45 derajat. Tidak boleh 90 derajat, nggak boleh, 45 saja. Terus sampai memutar. Ini harus 45 derajat, nggak boleh lebih. Kalau berlebihan kena tekanan keras begini, aluminium bisa patah atau terjadi robekan kecil. Nanti kalau untuk mengaplikasikan ke softlock yang sudah saya bolong ini, nanti bocor, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya sama sekali. Makanya ini harus 45 derajat. Dengan bahasa Jawa namanya ini direk sedikit, direk dulu. Setelah itu baru kita bentuk 95 derajat, 90 derajat. Dan cara mengetuknya ini tidak boleh semuanya. Setidaknya kita harus menyisakan 10 cm atau 15 cm di sini. Seperti ini. Semua terlipat, ya dah. Dan ini tinggal 10 cm. Setelah itu kita kasih lem khusus. Oke, saya oleskan dulu ya. Cara pengolesannya seperti ini kalau saya gambarkan di kamera. Nah, seperti ini. Dan ini tidak boleh terlalu keras. Kalau terlalu keras tekanannya, resikonya jari kita bisa kena. Kita harus pelan-pelan pakai irama. Nah, ini harus pelan-pelan, nggak boleh cepet. Karena semuanya sifatnya manual ya, tidak boleh cepet. Pelan-pelan. Ini namanya sistem pengeleman dalam. Jadi nanti kalau sudah diaplikasikan di situ, nanti lemnya di dalam, bukan di luar. Ini kan lebih baik dan lebih menguntungkan. Seperti produk-produk pabrik-pabrik, industri rumah tangga, alat-alat dapur itu juga lemnya di dalam itu. Saya meniru. Tidak ada salahnya sesuatu yang baik saya meniru. Yang penting tujuannya baik untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, untuk membantu orang-orang yang daripada membeli mahal, sebaiknya diganti dulu atau ditambal dulu. Setelah seperti ini, baru kita aplikasikan bareng-bareng. Halo Pak. Ya, ini monggo. Ini baru syuting. Ini duduk, boleh bebas. Ya. Setelah itu baru kita rapikan yang saya sisakan 10 cm tadi. Ini kebetulan ada rekan-rekan dari Rosok ini yang datang. Partner kerja. Saya menganggapnya partner kerja. Rekan-rekan. Nah, setelah seperti ini belum apa-apa, masih ada proses. Setelah itu baru kita pijat-pijat dengan tang. Ya, seperti ini. Nah, lemnya udah ada di dalam ini. Lem udah di dalam. Jadi ini cara-cara manual. Jadi seperti proses di pabrik-pabrik itu, kalau di pabrik itu pakai mesin, kalau ini cara manual. Karena ya berhubung saya sering panggilan ibu-ibu yang memanggil saya itu, saya pakai sepeda motor. Karena apa? Nanti kalau masuk ke gang-gang itu mudah. Tapi kalau pakai roda 3 repot, nggak sanggup. Jalan-jalannya nggak muat. Di pedusunan itu jalannya kecil-kecil. Jadi kalau pakai roda 3 repot. Tentu saja kalau pakai roda 3 bisa membawa alat pres ya, yang notabene beratnya lebih dari 100 kilo atau 1 pental. Ini berhubung masuk ke gang-gang di pedusunan, jadi saya pakai sepeda motor untuk melayani panggilan para ibu-ibu. Ini biar jadi menebar ilmu pengetahuan juga, tidak hanya langsung tak bikin jadi enggak. Oh, ini omongannya juga alami, enggak dibikin-bikin, enggak usah pakai skenarioan. Semua serba alami agar rekan-rekan bisa menangkap dengan baik. Nah, seperti ini. Kita lipat lagi ke atas. Ini saya bikin gini biar di syuting kelihatan ya. Nah, baru kita lipat ke atas. Seperti ini.
seperti ini hasilnya. Kita rapikan lemnya dulu biar kelihatan rapi. Nah, seperti ini hasilnya. Berarti para ibu rumah tangga, konsumen saya mengirit biaya daripada beli baru dengan biaya sedikit bisa tercover. Kalau Pak Marzuki ambil air pakai ember putih di WC sana dalam untuk mencoba apakah ini rapat atau tidak. Nah, seperti ini hasilnya. Ini bahan yang dulu-dulu kokoh ya, tebal gitu. Jadi kalau mau dibuang sayang sekali, masih bisa direparasi. Nah, ini Pak Marzuki sudah memberi air, coba dites. Kabeh kita bapak. Nah, ini hasilnya. Begitu selesai dilipat, rapi langsung dikasih air. Tidak perlu menunggu 2-3 hari ya. Oke, rekan-rekan semuanya. Sip, ini untuk YouTube kali ini sekian dulu. Nanti kita sambung dengan memberi pegangan pada tutup soblok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.